Dan kini selain kehadiran Chef Juna yang galak hingga Chef Edwin Lau yang humble, inilah wajah baru dari dapur MasterChef yang juga mencuri perhatian kaum hawa. Dialah si manis Opik yang baru-baru ini berhasil menjadi runner-up MasterChef 2. Opik adalah kontestan asal Surabaya yang berusia 30 tahun, namun sebelumnya berlatar belakang sebagai agen properti di kota Surabaya. Lalu apa sebenarnya motivasi Opik untuk menjadi seorang chef profesional? Mengapa Opik akhirnya memutuskan untuk meninggalkan dunia kerjanya di bidang properti untuk turun ke dunia dapur? Terakhir kerjaan saya adalah property agent ya, jadi saya sempat selling jual tanah, terus habis itu dari itu kalau orangnya cocok saya bangun juga, kalau memang saya bangun habis itu saya bikin desainnya juga, jadi memang biasanya satu paket gitu. Kalau memang orangnya kadang saya punya dana segini gini saya cariin tempat, saya bangunin, dia tinggal gitu, dan itu memang sekitar berjalan hampir setahun deh. Motivasi saya kayaknya sih seperti yang dia bilang, Chef Juna bilang semua orang itu bisa masak. Semua orang bisa masak, cuma memang ada sedikit perbedaan antara yang prof sama yang amatir, dan kalau bisa dibilang tidak menutup kemungkinan kamu sebagai saya ex agent properti itu juga bisa masak. Alasan paling utama sebenarnya datang dari sang kekasih tercinta. Melihat kemampuan Opik dalam meracik bumbu dan mengolah makanan, sang kekasihlah yang mendorongnya untuk mengikuti ajang MasterChef hingga akhirnya berhasil seperti sekarang ini. Tadinya sih sebenarnya itu karena dorongan dari salah satu orang yang pernah bilang sama saya, tangan kamu ini enak gitu. Kalau memang kamu masak itu enak gitu, kenapa nggak kamu coba untuk belajar? Tadinya memang dia nyuruh saya untuk belajar gitu, entah itu di sekolahan atau saya kerja di kuliner. Tapi kita tahu sendiri kalau saya kerja harus di hotel atau restoran, backgroundnya kalau SMA aja kan nggak bisa gitu. Jadi saya sempat mikir ya udah saya cari kursus. Ternyata pas saya sharing di internet ternyata ada MasterChef, dan iseng sih tadi ya cobain gitu. Ternyata memang berjalan sampai sekarang gitu. Dan setelah mengikuti ajang MasterChef, Opik masuk dalam dunia persaingan yang ketat, berhasil keluar sebagai runner-up. Dan sejak pertama muncul di layar kaca, sosoknya yang hitam manis itu telah merebut hati pemirsa. Apa kata Opik terkait sosoknya yang mulai digandrungi kaum hawa? Lalu apa kata artis Lula Kamal dan Chef Marinka terkait sosok Opik yang hitam manis itu? Benarkah Lula Kamal juga mengakui ketampanan Opik? Ya, saya juga tidak tahu ya bahwa fans-fans, saya sih menganggap mereka bukan fans ya, temen lah ya gitu. Cuma untuk kalangannya kan memang MasterChef ini biasanya ditontonnya oleh ibu-ibu, terus orang-orang yang memang suka masak, terutama ya cewek gitu. Kalau cowok kan juga jarang lah tiba-tiba yang lari-lari gitu, ngapain lu? Mau ngeliat MasterChef? Nggak mungkin, pasti kebanyakan cewek. Kalau saya sih sebenarnya nggak mau sombong ya, tapi kalau rasa oke lah. Gitu. Bisa diadu ya? Bisa diadu lah gitu, karena memang beberapa juri yang pernah lidah lu oke gitu, tangan lu oke, tapi time management lu enggak, plating lu enggak gitu. Tapi ya is oke lah, lidah dan tangan saya oke gitu. Itu yang saya, maksudnya yang benar-benar yang saya pegang gitu. Kalau Opik itu orangnya menurut saya dia baik dan dia punya kepribadian yang bagus juga ya, dan itu sangat ngaruh sekali gitu loh. Maksudnya dalam arti kata ngaruh tuh dia juga mempunyai kemauan yang keras, tapi orangnya sangat humble, rendah hati, jiwa penasarannya juga sangat tinggi. Nah itu membuat mereka mungkin bersaing, emang dari pertama tuh sama terlihat gitu loh. Tadi kangkung, tumis kangkung cuman tumis kangkung, tapi rasanya enak banget, beda gitu. Terus ada ikan yang di-grill tapi terus dibungkus sama daun pisang, itu juga beda deh pokoknya ya. Cuman kalau aku memang kalau yang ikan-ikanan pengennya tuh yang nggak terlalu banyak bumbu. Ini yang Indonesia Raya banget sih memang, tapi enak. Simpel sih, nggak tahu, berhubung nggak bisa masak ya, kayaknya sih ribet juga, dia ngulak, pokoknya enak aja ujungnya gitu. Bahagia ya, tampangnya cakep ternyata hasilnya juga enak gitu kan ya. Kita kan kalau ngeliat chef biasanya bentuknya jarang-jarang yang cakep gitu kan ya. Epic jangan langsung GR Epic ya. Tapi dan dia baik hati, tidak sombong. Dan setelah dikenal luas, saat ini Opik hanya bisa bersyukur atas berkah popularitas yang diterimanya, yaitu dengan mengikuti ajang MasterChef. Perlahan tapi pasti, Opik menjejakkan langkah di panggung hiburan, dan bukan tidak mungkin Opik akan mengikuti jejak Edwin Lau yang telah lebih dulu menjadi selebriti chef di Indonesia.
Lantas, seperti apa pengalaman Edwin Lau ketika menjadi selebriti chef terkenal di tanah air? Dan apa yang akan dilakukan Opik terkait penampilannya di depan kamera? Cinta sama dunia ini. Kebetulan, mungkin jalan hidup saya harus ada di depan TV sebagai selebriti chef, sebagai chef yang masak di depan TV. Ibarat kalau saya bilang, ibarat Lego yang klop dengan kaki-kakinya, itulah destiny saya yang ada di sini. Jadi bukannya saya memaksa di sini, mungkin Tuhan ciptakan saya untuk di sini. Sebenarnya kalau dari ketenaran atau memang ini juga saya tidak menduga sampai sekali sampai saat ini ya, karena saya pikir saya cuma just cook gitu, cuma masak, kebetulan ada kamera dan orang ngelihat seluruh Indonesia gitu, dan malah kalau memang lebih bagus saya bakal tingkatin, cuma ya bukan dengan saya ganti style gitu. Style saya emang kayak gini, selengean, bisa dibilang pakai celana yang udah enak, comfort, udah pakai sepatu biasa, pakai kaos, udah masak semuanya dengan cinta aja pokoknya. Lain Edwin Lau yang tidak menolak disebut sebagai celebrity chef sejak wajahnya menghias layar televisi sebagai presenter dan model iklan, lain pula reaksi Chef Juna yang dengan tegas menolak disebut sebagai celebrity chef. Bagi Juna, dunia hiburan atau entertainment bukanlah dunianya, meski ia juga pernah menjalin kasih dengan artis dan model Alin Adita. Lantas, apa yang membuat Juna enggan disebut celebrity chef meski wajahnya sudah menghias layar kaca sebagai juri MasterChef? Benarkah karena takut privasinya hilang jika menjadi celebrity chef? Inilah jawaban Juna berikut ini. Saya, gimana ya, saya bukan dunia saya, gitu. Dengan segala hormat, saya bukannya melecehkan dan lain sebagainya, tetapi entertainment itu bukan dunia saya. Ya gitu deh. Dukanya privasinya hilang ya. Ya udah itu aja dukanya. Kemarin naik gunung segala macam ada aja yang kenalin gitu. Waduh. Padahal udah pengennya santai-santai gitu. Ibu-ibu yang ada di rumah. Terima kasih kalau saya dijadikan idola. Tapi pikirkan baik-baik lagi apakah benar mau mengidolakan saya. Karena banyak pengorbanannya. Ketampanan adalah anugerah yang bisa dimiliki oleh hampir siapapun. Tetapi keahlian dalam bidang tertentu tidak semua orang bisa memilikinya. Inilah kisah 3 laki-laki tampan yang menjadi chef, yaitu Chef Juna, Chef Edwin Lau, dan Opik runner-up MasterChef Session 2. Keahlian yang mereka miliki dalam bidang masak-memasak serta didukung ketampanan fisik pada akhirnya membawa mereka sebagai celebrity chef di tanah air. Semogalah paket lengkap mulai dari keahlian serta modal ragawi yang mempesona mampu membuat karir mereka semakin melambung di panggung hiburan tanah air sebagai celebrity chef. Pertarungan akbar di akhir tahun. Pertarungan 2 petinju terbaik Indonesia di pentas dunia. Daud Chino Yordan siap mempertahankan gelar juara dunia kelas bulu WBO menghadapi fighter kebanggaan Mongolia, Daud Yordan versus Choi Sepinpura. Dan laga Sunny Regan siap memperpanjang rekor tak terkalahkan sekaligus mempertahankan gelar juara dunia kelas bulu WBC meladeni pertarungan keras dari petinju tangguh Thailand, Chris John versus Chon Lantan Piriyapinyo. Ladies and gentlemen, please welcome Chris the Dragon John. From Jakarta, Indonesia, please welcome Daud Chino Yordan. Pemirsa, 2 putra terbaik bangsa akan bertarung mempertahankan gelar masing-masing di tinju dunia. Chris the Dragon John melawan Chon Lantan Piriyapinyo dari Thailand dan Daud Yordan melawan Choi Sepinpura dari Inggris. Dukung perjuangan mereka dan saksikan duel serunya di tinju dunia Jumat 9 November 2012 pukul 20.15 waktu Indonesia Barat live dari Singapura eksklusif hanya di RCTI. Nah pemirsa, semoga tayangan kami tadi bermanfaat bagi Anda.
Dan jangan lupa saksikan terus Silet setiap hari Senin hingga Jumat selama 1 jam mulai pukul 14.30 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Menjauh darimu yang mulai berhenti mencoba bertahan untuk terus bersamaku. Ku berlari, kau terdiam, ku menangis, kau tersenyum, ku berduka, kau bahagia, ku pergi, kau kembali, ku coba meraih mimpi, kau coba tuh hentikan mimpi. Memang kita takkan menyatu. Bayangkan ku hilang tak kembali